Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi sini Ibu ada beberapa benda yang menyerupai lingkaran. Contohnya ini tutup panci. Ini selasi. Ini ring basketnya anak Ibu. Apa lagi ya? Bagian bawah ini berupa lingkaran. Ibu ambil salah satu benda ya, misalnya Ibu ambil ring ini. Abaikan ini ya, kita fokus pada lingkarannya saja. Dari benda ini, dan mana dia? Dan ini misalnya. Yang disebut dengan lingkaran itu yang mana sih? Apakah yang ini? Atau ini semuanya? Yang paling tepat adalah ini yang dinamakan dengan lingkaran. Sedangkan yang full seperti ini namanya daerah lingkaran. Sudah tahu bedanya ya? Ini, kaca ini namanya daerah lingkaran. Sedangkan pinggirnya itulah yang berbentuk lingkaran. Jadi semua yang ada di pinggir sini jaraknya pasti sama ke sini. Apa ini namanya? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Perhatikan titik ini. Dia berada tepat di tengah lingkaran. Ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Unsur berikutnya adalah ini. Biasanya kita mengukur ini disebut dengan keliling lingkaran. Ini disebut dengan busur lingkaran. Ya, kelilingan ini namanya busur lingkaran. Sedangkan yang kaca ini itu adalah daerah lingkaran. Jadi kalau lingkarannya ini, titik pusatnya ini, sedangkan ini namanya daerah lingkaran. Unsur berikutnya adalah jari-jari. Perhatikan, jarak dari titik pusat ini ke busur lingkaran adalah misalnya kita ukur ini adalah berapa kira-kira 8 cm. Disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu R itu singkatan dari radius. Sedangkan jarak dari busur lingkaran di sini sampai melalui titik pusat dan sampai ke busur lingkaran lagi itu dinamakan dengan diameter. Sekarang pertanyaannya, jarak dari titik pusat ke busur lingkaran ini tadi ada 8 cm. Kalau misalnya di sebelah sini, apakah 8 cm juga? Jawabannya iya, 8 cm juga. Kenapa? Karena semua titik yang berada di busur lingkaran pasti berjarak sama ke titik pusat lingkaran. Jadi kalau radiusnya 8 cm, radius di sini juga 8 cm. Dari sini sampai sini namanya adalah diameter. Berapa panjang diameternya berarti? Ya, diameternya adalah 8 tambah 8 sama dengan 16 cm. Jadi diameter panjangnya adalah 2 kali nilai jari-jarinya. Unsur yang berikutnya adalah tali busur. Jadi, lingkaran, misalnya Ibu letakkan titik di sini, terus Ibu tarik garis lurus yang menyentuh titik lain di lingkaran. Yang kuning ini, tali rafia ini kalau dalam matematika disebut dengan tali busur. Karena apa? Karena dia menghubungkan dua buah titik di busur lingkaran. Unsur yang berikutnya adalah tembereng. Tembereng itu apa? Tembereng itu adalah ini, daerah yang dibentuk oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Jadi daerah ini itu namanya tembereng. Unsur berikutnya adalah juring. Juring itu dibentuk oleh 2 buah jari-jari lingkaran yang membentuk sudut. Daerahnya itu disebut juring. Bisa bayangkan nggak?
Gimana? Sudah paham kan beberapa unsur lingkaran? Kalau bisa dihafalkan ya, kalau kalian bisa hafal unsur-unsur lingkaran, lancarlah permatematikaan tentang lingkaran. Bukan itu aja, kalian juga bakal lebih gampang untuk menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan lingkaran. Mau soalnya sepanjang apapun, kalau kalian paham unsur-unsur lingkaran, semakin mudah melogikakan dan menalarnya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, saran maupun komentar, langsung aja ketik di bawah. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time.